Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman para praktisi safety. Hari ini kita membicarakan tentang scaffolding, tepatnya perancang scaffolding. Saya mengharapkan para senior-senior terima kasih telah singgah dan memberi masukan-masukan pada video-video yang telah saya upload di channel Safety Training K3, yang mana ini adalah salah satu memori saya sebagai praktisi trainer. Jadi untuk menambah ilmu dan memberi bekal para teman-teman yang baru masuk di ranah safety ini. Saya mengharap apabila ada kesalahan atau kurang berkenan bagi teman-teman, saya mengharapkan mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya bukanlah seorang yang pintar dan juga handal di dalam safety, tetapi saya mempunyai sedikit masalah ilmu tentang safety. Tapi ilmu ini saya perlukan untuk diri saya sendiri dan juga para teman-teman yang ingin ikut kita sama-sama belajar tentang masalah K3 ini. Karena K3 ini selagi ada orang atau teman-teman kita bekerja, berarti perlulah ada keselamatan, kesehatan kerja ini. Jadi apabila teman-teman menjumpai atau melihat orang-orang yang tidak peduli dengan K3 atau keselamatan kerja, bukan berarti dia angkuh atau sombong, artinya dia belum memahami apa itu arti keselamatan kerja. Baik, kita lanjutkan. Pokok pembahasan kita hari ini adalah scaffolding work instruction erection. Jadi ini judul kita hari ini, pemasangan scaffolding atau tepatnya instruksi kerja pemasangan scaffolding. Jadi saya akan memberi sedikit penjelasan tentang mengenai erection scaffolding ini, dan saya akan melanjutkan ke slide saya. Jadi saya akan tampilkan hanya slide saja supaya kita tidak atau mudah memahaminya, karena slide saya adalah semua menggunakan tulisan supaya ada teman-teman atau sahabat-sahabat yang ingin mengambil sedikit atau banyak tentang slide saya persilakan. Tidak ada saya memberi hak cipta di slide saya, karena ini adalah untuk pembelajaran kita bersama. Terima kasih teman-teman. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Baik teman-teman, kita lanjut pembicaraan kita hari ini tentang scaffolding work instruction erection. Kita mulai masuk ke slide. Nah, ini dia instruksi kerja pemasangan perancang scaffolding tabular scaffolding independent. 1. Menyiapkan meletakkan base plate jack plate. Jadi saya jelaskan, jack
plate atau itu di sini base plate-nya ini ada. Karena terus jadi kita letakkan dulu, disesuaikan dengan ukuran dari slug ini ke dari sini ke sini. Nah, ini dan ini pinggirnya. Jadi kita tahu harus tahu jaraknya. Ini ada ukurannya. Nanti kita akan bahas di video yang lain karena ini ukurannya sangat menentukan kekuatan para perancah scaffolding kita, karena perancah scaffolding ini tidak sembarang kita buat. Isinya, kita lanjut. Bersihkan dan ratakan landasan jika tanah kerikil. Jika landasan lunak, tanah, kerikil atau pasir, maka pasang terlebih dahulu papan landasan. Salt plate. Letakkan base plate sesuai jarak antar standar pipa vertikal. Nah, ini saya jelaskan dari awal. Jadi ini secara logikanya kita harus memasang papan terlebih dahulu. Minimal papannya ada potongan segini. Jadi dia dipotong, ada ukurannya, standarnya. Saya tidak paparkan di sini. Nah, ini jadi itu dipasang. Sungguh pun tanah itu boleh dikatakan keras atau berkerikil. Jadi tapi tetap kita pasang. Kalau tanahnya lunak atau pasir, landasannya ini lebih baik panjang baru kita pasang, tidak sepotong-sepotong. Karena ada juga yang sepotong-sepotong. Karena memang tanahnya keras dan berkerikilnya juga keras, jadi diratakan baru dikasih papan. Jadi saran saya, keras pun tanahnya atau apapun tanahnya, tetaplah memberi papan di bawah jack ini, di bawah base plate atau jack ini. Jadi tetap dikasih papan. Ini jarak-jaraknya ini tetap kita kasih papan. Gunanya apa? Pertama, untuk meratakan atau menstabilkan jack base ini. Kedua, tumpuan jack base ini tidaklah terlalu besar. Apabila kita kasih papan, jadi tumpuannya akan rata di atas papan sehingga membuat stabilnya perancah scaffolding kita. Jadi saya harap teman-teman dan para praktisi safety pun harus memberi pengetahuan sedikit masalah cara pemasangan scaffolding ini, di mana kita memberitahunya adalah sewaktu kita di toolbox safety meeting atau sebelum teman-teman mengerjakan atau bekerja di perancah scaffolding. Mereka akan ada toolbox kecil grup 5 menit atau 3 menit. Ini sangat perlu diperhatikan karena inilah titik tumpu dari perancah scaffolding. Apabila ini tidak bagus atau tidak kuat, perancah akan miring dan sekaligus tumbang. Jadi itu sangat kita perhatikan, sangat kita lihat bagaimana situasi perancah itu dari awal start kita bekerja. Kita lanjut. 2. Mendirikan pipa standar batang vertikal. Pasang safety clip atau fixed clip pada semua batang yang dijadikan standar pipa vertikal setinggi minimum 3,7 meter yang berfungsi sebagai anchor lainnya body harness. Mendirikan pipa standar dilakukan dengan 2 orang. Dilarang mendirikan pipa panjang di atas 3 meter seorang saja. Perhatikan area sekitar dan posisi tubuh saat mendirikan ergonomik. Nah, ini sewaktu kita
pertama bekerja untuk memasang scaffolding, diharapkan pertama memasang barikat. Ini hal yang sangat-sangat harus kita kerjakan. Jadi kita memulai scaffolding, kita lihat area kerja, di mana penumpukan materialnya, terus bagaimana lahannya, sekaligus dibikin barikat bagi pemasangan perancah scaffolding. Karena riskan, ini bisa tumbang, bisa juga material jatuh. Nah, ini kita lihat di sini dipasang safety clip atau fixed clamp pada semua batang yang dijadikan standar pipa vertikal setinggi 3,7 meter. Apa gunanya ini? Unscrew latchnya untuk full body harness. Nah, ini teman-teman yang nanti menggunakan full body harness. Jadi mereka akan menyantolkan full body harnessnya di safety clip ini. Tapi kadang-kadang kalau teman-teman yang kurang atau malas, tidak dipasang, langsung aja didirikan. Nanti setelah di atas baru dipasang. Tapi seharusnya prosedurnya dipasang dulu di bawah seperti ini. Ini dipasang dulu. Ini pipanya 4, kita pasang dulu di atasnya, baru kita dirikan. Nah, begitu naik, nanti kita langsung bisa mencantolkan full body harness kita di atas ini. Nah, kita lanjutkan. Mendirikan pipa standar dilakukan dengan 2 orang. Dilarang mendirikan pipa panjang di atas 3 meter. Seorang saja. Jadi maksud ini, memang kadang-kadang ada orang langsung didirikan 1 orang. Tapi perkataan bisa, jawabannya bisa. Tapi secara fisik dan kita sangat memaksakan diri untuk memasang atau mendirikan pipa sendirian. Karena ini pemasangan pipa harus ada titik tumpu di bawah ini. Jadi setiap orang harus ada memasang titik tumpu di sini. Karena 1 orang akan mendirikan dari ujung sini, ya maksudnya dia megang di ujung sini didirikan terus. Tapi kalau di ujung sini tidak ada titik tumpu, dia akan berjalan. Makanya pemasangannya 2 orang supaya ada titik tumpu ujung dia bawah tanah pipa tersebut. Bagaimana mendirinya? Kita mendirinya secara ergonomik. Ergonomik itu adalah yang dijaga pertama pinggang, karena kita mengambil pasilah menunduk. Nah, ini harus ada secara ergonomik kita mendirikannya, karena ini kita memberi beban pada badan kita sendiri. Jadi bagaimana cara kita untuk mendirikannya? Nah, yang dimaksud ergonomik itu mana? Ini dia. Gambar 1 ini caranya diambil dulu di sini, terus dirikan, baru ada 1 orang penyangga. Setelah kita tegak berdiri lurus, baru kita lanjutkan mendirikan sampai pipa itu benar-benar berdiri tegak. Baru kita pindahkan, kita masukkan ke base plate tadi yang setelah kita atur di atas papan. Itulah caranya kita mendirikan pipa vertikal dengan baik. Nah, inilah gambarnya. Gambar 2 mendirikan pipa standar. Jadi pipa ini pipa standar, jadi kita dirikan dengan 2 orang. Setelah kita pasang fixed clamp atau safety clip di atasnya, karena ini untuk, kalau boleh dikatakan, untuk tiang scaffoldingnya. Terus kita lanjut.
Memasang, mengikat klem pipa, lead gear, dan transom pada lip dasar. Pilih landasan yang agak tinggi sebagai salah satu sudut baik. Kolom sebagai titik vertikal, panduan keretakan leveling, kerataan leveling, batang horizontal, lead gear, transom. Nah, ini yang dimaksud adalah kita cari dulu sudut mana yang paling tinggi, baru kita pasang klemnya. Ini yang dimaksud di bawah. Nanti ada gambarnya di mana pasang ininya. Terus kita lanjut. Lakukan dengan 2 orang atau 1 personel memegang pipa standar, 1 personel memegang dan memasang klem. Nah, ini 2 orang. Bagaimana cara? 1 memegang pipa yang sudah ditegak berdiri vertikal tadi, 1 orang memasang klem supaya pipanya tidak tumbang. Pasang nut atau mur pada pengikat pipa standar vertikal terlebih dahulu dengan ketinggian lebih kurang dari 20 cm dari landasan. Baru kemudian pasang, kencangkan nut mur pada lead gear, transom. Nah, ini. Jadi setelah kita pasang tadi, 1 orang megang pipa vertikalnya, kita pasang klemnya dan kita kencangkan ke pipa standar vertikal tadi. Nah, setelah dikencangkan, tingginya berapa dari landasannya? Lebih kurang 20 cm. Mana indikator landasannya? Adalah base plate-nya tadi. Ya. Jadi kita ukur landasannya itu harus rata, kurang dari 20 cm. Makanya tanahnya harus rata. Pertanyaannya, Pak, kalau tanahnya tidak rata, itu diukur sesuai dengan kerataannya. Ya. Posisikan pemasangan pipa lead gear transom pada bagian dalam pipa standar dan lead gear pada posisi di bawah transom. Nah, ini di bawah. Nah, ini lebih enaknya nanti kita lihat gambarnya di slide selanjutnya. Jadi di mana posisinya adalah yang bisa kita jadikan patokan. Ya, kalau tidak ada kita melihat gambar, kita juga tidak tahu, hanya tulisan saja. Jadi pemasangannya harus dengan ada urutan-urutan yang telah ditentukan. Pasang pengikat pipa horizontal, lead gear, dan transom pada pipa vertikal standar yang lain dengan teknik seperti di atas. Dan lakukan pengukuran kerataan leveling pada pipa lead gear dan transom. Nah, ini yang diukur. Apa alatnya mengukurnya? Diukur dengan, kalau orang kita bilang diukur dengan timbangan air. Jadi diukur supaya kita tahu itu rata atau tidak. Terus ukur jarak sesuai dengan dimensi pembebanan desain yang dibuat. Nah, ini tadi tidak saya jelaskan, makanya perlunya ada toolbox sebelum bekerja, grup 2 menit 3 menit, menerangkan gambar yang harus kita lakukan untuk pemasangan scaffolding. Jadi scaffolding itu juga harus ada gambarnya, tidak main pasang saja. Jadi harus ada gambar pemasangannya, harus ada gambar scaffoldingnya. Jadi jangan teman-teman tentang saya scaffolding pasang, jadi lihat gambarnya apa, minimal ada coretan-coretannya.
dan itu juga dilihat dan orang-orang yang berkompeten di sana. Dan juga kalau ada scaffolding inspektornya dan segala macam, perlunya diperlihatkan oleh orang scaffolding inspektornya dan juga sama orang safety-nya. Kalau kita subkontraktor kecil, ini saya cerita sedikit. Sewaktu saya di Morowali, di sana saya tidak ada orang pembuatan desain untuk scaffolding dan juga ada draftingnya kita tidak punya. Saya orang safety, apa yang saya lakukan? Saya kumpulkan orang scaffoldingnya. Kita bicara dulu di internal kita bagaimana cara pemasangannya. Terus suruh mereka buat oretannya. Nah, kita dibuat oretannya, baru kita buat dengan bagus, rapi, kalau bisa dikomputerkan, ya minimal menggunakan PowerPoint lah. Jadi bisa dibikin garis-garisnya, lah kadarnya. Setelah itu kita printing, kita bikin kejelasannya. Terus kita ajukan dulu, kita komunikasikan dulu ke klien. Cari kliennya orang yang benar-benar berkompeten tentang safety dan scaffolding. Jadi siapa yang mencari itu? Kita orang safety. Mau kita orang safety membawa ke sana. Karena kadang-kadang orang scaffolding pun tidak ada leader yang ditunjuk dari company, dari perusahaan tempat kita kerja. Dia ada 2 atau 3 orang saja, tetapi dia pun tidak paham bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dengan klien untuk mengajukan satu hal. Jadi kita orang safety harus meng-invite mereka. Nah, bagaimana kita mendapatkan data? Kita kumpulkan mereka. Baru kita berbicara, termasuk supervisi untuk mengerjakan di sana. Kadang-kadang orang scaffolding ini kalau tidak ada kerja, dia juga masuk ke supervisi. Kalau ada supervisinya 1 atau 2 orang, dia masuk ke grup orang bekerja di sana. Jadi dia apanya kerja dikerjakan. Jadi itu tidak ada khusus kayak perusahaan-perusahaan oil and gas atau mana. Kalau dia orang scaffolding, dia khusus mengerjakan scaffolding. Ini tidak, karena skalanya kecil, pemasangan scaffolding itu sedikit. Kadang-kadang hanya digunakan scaffolding untuk scaffolding beberapa ketinggian saja. Jadi itu hanya tidak membutuhkan orang setiap hari scaffolding. Jadi makanya tidak dikhususkan. Nah, ini kita harus mengadakan meeting untuk pembuatan penerapan scaffolding tersebut. Itu dipandu sama orang safety. Jadi kalau tidak dipandu sama orang safety, mereka akan pasang saja, sehingga pekerjaan pun menjadi di stop oleh klien dan inspektor dan segala macam karena tidak ada perencanaan kerja. Nanti apa yang timbul? Timbulnya itu saling menyalahkan. Tidak ada solusi, hanya menyalahkan. Kenapa saya bilang demikian? Saya sudah jumpai di beberapa tempat dan beberapa kontraktor. Kami sama-sama jadi kontraktor dalam satu proyek, tapi mereka tidak ada meeting ataupun komunikasi antara safety, orang scaffolding, orang pekerja, termasuk atasannya. Jadi kalau dia mau scaffolding, pasang. Tidak ada, bahkan JSA-nya pun tidak diperhatikan sedini rupa. Jadi pemasangan scaffolding itu juga ada work instruction-nya, ada JSA-nya. Kalau perlu harus ada juga SOP-nya. Jadi kalau ada SOP-nya, artinya work instruction-nya sudah ada di dalam SOP. Nah, jadi kita seorang orang safety, kita harus tahu apa-apa
Makanya di video saya yang awal, yang mungkin di kaidah penerapan K3, saya bilang di sana harus lihat dan tanya apa-apa skup atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh perusahaan tempat kita bekerja. Dari mana dapatnya? Itu dapatnya dari planner, dari plan kerja atau planning kerja. Mereka akan membuat itu planning kerja dari A sampai Z. Itu ada. Cuman kadang tidak dikasih sama orang safety. Itu ada. Nah, itu diminta, jadi baru kita bisa berkomunikasi sama supervisinya. Kalau kita tidak proaktif orang safety, kita tidak akan dapat informasi itu. Dan juga kita menjadi masalah di sana, ditegur sama klien, dan banyak hal. Bisa-bisa pekerjaan pun jadi terbengkalai dan di stop gara-gara orang safety katanya. Kenapa? Karena kurang komunikasi. Jadi itu sebelum kita berangkat, itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. SOP produksinya, SOP pemasangannya, SOP barang masuk, SOP masalah sampah, SOP masalah penggunaan alat, SOP masalah kerja di ketinggian, SOP masalah scaffolding, dan termasuk SOP safety-nya. Itu semua kita bawa. Karena itu guidance kita untuk di site nantinya. Kalau itu tidak dibawa, kita akan meraba di sana. Kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan pertama. Jelasnya saya terangkan sedikit. Kalau kita ke site, pertama yang kita kerjakan adalah seorang safety induction orang. Ini berantai. Pertama, kita di-induction oleh klien. Nah, ini tergantung. Kalau ada klien, dia langsung menginduction orang-orang yang masuk di site mereka. Tetapi ada kliennya tidak mau. Jadi orang kita induction sendiri. Kita harus membuat undang mereka. Kita ada menginduction sekian orang, kasih list namanya, jamnya, itu kita email ke mereka dan di WhatsApp segala macam. Kita kasih ke orang safety-nya dan orang departemen safety induction mereka. Masalah mereka datang atau tidak, itu tidak ada urusan. Yang penting kita ada pemberitahuan. Baru kita bisa menginduction orang-orang kita. Setelah induction, kita survei lapangan. Dan apa yang perlu diperbuat di lapangan? Adalah pertama, membuat shelter. Kenapa sih kita membuat shelter? Karena kalau di site kadang-kadang pasti tidak ada shelter tempat karyawan bekerja, duduk atau istirahat. Karena shelter ini sangat perlu pertama untuk kita memasang banner-banner safety yang telah kita bawa dari kantor pusat. Dan juga untuk K3 dan segala macam di shelter situlah kita letakkan. Apalagi shelter, carilah tempat dan komunikasi sama klien. Kita tanya, Pak, kami mau mendirikan shelter. Di mana tempat yang layak dan di-approve oleh klien. Nah, nanti mereka akan tempat titiknya. Apakah kita bisa langsung mendirikan shelter? Tidak, mendirikan shelter harus ada JSA-nya. Nah, ini juga dibuat. JSA berarti ada metode kerjanya. Metode kerja dari mana kita dapat? Selalunya ada di SOP produksi atau SOP konstruksi. Jadi di sana ada. Jadi kita baca di sana. Makanya sebelum kita ke site, kita sudah baca dulu SOP tersebut. Jadi kita sudah tahu
Ada perlu kita oret-oret di SOP itu, ini bagian mana, ini bagian mana, ini bagian mana. Apa kegunaannya? Itu kita pecah menjadi metode kerja. Kalau tidak, nanti bisa-bisa JSA kita tidak di-approve, tidak ada metode kerja. Jadi teman-teman harus ingat, metode kerja berarti ada cara ininya, prakteknya di lapangan disesuaikan dengan metode kerjanya. Dan itu semua didokumentasi sama orang safety. Apa gunanya? Akan kita laporkan ke klien. Kita sudah membuat atau mentraining orang disesuaikan dengan JSA nomor sekian, metode kerja sekian. Nah, dan orang itu kita buat juga ininya, listnya. Pertanyaannya, Pak, kalau metode kerjanya ini diperpanjang atau dia kerja habis, kan kita tidak perpanjang. Terus nanti mungkin 2 bulan lagi dia timbul lagi pekerjaan ini. Apakah kita perlu lagi training orang? Jawabannya, jika orang baru kita harus training ulang. Kalau orang lama kita tidak perlu, hanya cukup toolbox saja. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini levelingnya. Kita lihat sudut pipa di sana, kan dia tinggi. Ini kita ada contohnya, tinggi. Sudut titik awal di ujung sana. Nah, posisi pipa sini. Levelingnya ini, kita level ini pipa yang di bawah ini. Nah, apabila ini sudah level, ini level dengan sudutnya ini, maka sudah jadi. Nah, ini contohnya pemasangannya. Nah, ini kalau jarak pipa dari pipanya. Jadi kita mengikat dan memasang pipa leader dan transon pada lip dasar. Nah, ini pada lip dasar, kita pasang pada lip dasarnya ini. Ini dia. Jadi teman-teman harus perhatikan. Jadi ini kalau kita orang safety, kita kalau ada safety inspektornya, kalau ada scaffolding inspektornya, scaffolding supervisornya, kita tidak terlalu bekerja keras masalah ini, karena kita lepas ke mereka, kita tinggal minta laporannya saja. Jadi kalau sudah di tagging, artinya itu sudah bisa digunakan oleh pekerja. Kita lanjut. 4. Memasang pipa bracing diagonal, pasang more clamp putar, swivel clamp put pada standar dan pada posisi pengikatan yang atas lebih dahulu, dan jangan dikencangkan terlebih dahulu. Lalu siapkan pasang klem putar pada standar yang posisi bawah. Letakkan pasang pipa yang dipersiapkan untuk pipa bracing diagonal kedua klem dan atas bawah yang telah disiapkan. Lakukan pengikatan kerataan tegak level pada pipa standar yang letak klemnya posisi di atas dengan meminta bantuan tim. Bila pipa standar sudah tegak lurus, maka lakukan pengecekan full pada kedua klem tersebut. Nah, ini kita langsung ke gambarnya saja. Nah, ini tadi dari awal kita sudah memasang ini klem swivel klem standar. Ini dia standar. Ini. Nah, kita leveling ini tiangnya. Ini tadi leveling pipa vertikal pada pipa
bracing. Nah, ini kita leveling, baru kita bracing, ya kan. Setelah level, tegak lurus sama tim, satu megang pipanya, satu yang leveling. Apabila sudah level, maka leveling ini baru kita tegakkan, kita kuncikan klemnya, pipa diagonalnya, ini kan. Nah, biar terkunci gini supaya pipanya tegak lurus, dan itu berurut dia ngeluruskannya dari satu ke satu, leveling ini kan. Ini 1 2 3. Nah, pertanyaannya, kenapa dia di leveling 3 peta ini? Karena supaya bisa dia berdiri nih nanti. Kalau sudah 3 ini dipasang, dia akan berdiri. Apabila dilepaskan, barulah kita memasang yang lain-lainnya, ya. Jadi itu. Kita lanjut. 5. Menaiki lift yang lebih tinggi, membangun lift berikutnya, pasang dan ikat tangga sementara atau baut struktur tangga bila tangga tersebut dari pipa dan klem dengan jarak antara anak tangga 25 sampai 30 cm. Pasang dan ikat papan kerja sementara minimal 2 lembar pada setiap sisi. Naiki tangga dengan teknik 3 poin kontak dan teknik menaiki tangga dengan APD full assisted. Nah, ini sebetulnya ini, jadi kita jelasin ini tangga. Kalau tangga pakai tangga udah ada tangga yang terjadi dari pabrik, tangga scaffolding itu, pertama masang tangga diperhatikan dulu adalah scaffoldingnya, perancah yang sudah dipasang, apakah sudah layak dinaik atau belum. Jadi perhatikan baut-bautnya, hansamnya, diagonalnya, tebengnya apa semuanya sudah terkencang semua dan sudah tidak goyang, baru kita mulai menaiki liftnya, baru kita memasang tangganya. Karena kalau tidak nanti jatuh. Kita kan memasang hooknya full body harness itu kan di atas kepala. Jadi apabila belum tercapai dia di atas yang tadi klaim standar yang kita pasang, kita perlu dari bawah. Makanya kita harus memasangnya satu persatu dan dipastikan itu sudah kuat, baru kita naik. Nah, ini dari bawah kita pasang juga dulu papan kerja di atas minimal 2 diikat. Jadi kita pasang dulu papannya, baru kita naik untuk lift berikutnya atau pengemasan berikutnya. Jadi saya harap kalau teman-teman sudah mengikuti training scaffolding dan ada prakteknya, saya rasa lebih paham. Tapi kalau tanya, Pak, pengalaman Bapak bagaimana? Saya sering menjumpai main naik saja. Bahkan ada juga tiang vertikalnya tidak lurus. Atasnya udah jadi. Pertanyaannya ada. Jadi ini selalu terjadi di tempat-tempat konstruksi yang membuat selalunya itu mereka dapat proyek membuat perumahan atau mall atau mes perusahaan. Ini sering terjadi ini. Tadi saya katakan di awal,
mereka tidak dikhususkan hanya orang scaffolding, tetapi kayak kerja semberaut. Tapi dia punya sertifikat scaffolding. Nah ini, jadi kadang-kadang tidak diindahkan. Tetapi kalau teman-teman bekerja di oil and gas dan perusahaan-perusahaan yang sudah safety-nya levelnya standar, boleh dikatakan bagus, ini tidak dijumpai. Mereka sudah bekerja dengan urutan-urutan yang telah ditentukan. Kalau teman-teman yang baru, kemarin video saya katakan kalau masuk ke mendapat pekerja di kontraktor kecil yang pekerjanya harian dan juga mungkin cuman 10-20 orang, 30 orang, 60 orang, ini riskan sekali dijumpai hal-hal demikian. Makanya saya katakan lagi, bawalah dokumen lengkap sebelum kita berangkat ke site. Apalagi kita baru pertama masuk ke safety. Karena orang-orang ini, kontraktor ini, mereka tidak peduli, yang penting ada sertifikat AK3 umum. Mereka hire. Kenapa? Dalam hati mereka tidak mau ada orang safety. Banyak saya jumpai. Dan juga waktu saya di Morowali ini, saya jumpai lagi kontraktor kecil, mereka bekerja tenaga kerjanya hampir 50 orang, jadi hampir 60 termasuk supervisi. Nah itu supervisornya berkata, karena mereka meng-hire orang safety ini rugi katanya. Kenapa? Dia hanya jalan-jalan, dia lihat, sudah tidak ada ngerjakan dan tidak ada, istilahnya boleh dikatakan tidak ada kaca semen lah, tidak ada ngetok palu lah. Jadi itu mereka terpaksa dari aturan pemerintah. Makanya yang penting ada sertifikat AK3 umum, sudah hire, gajinya rendah. Jadi sebetulnya pemerintah juga saya sarankan perlu standarisasi gaji orang safety, apalagi mereka baru pemula. Kasihan, mereka tidak tahu apa-apa, mereka butuh bekerja. Tiba di sana, mereka menghadapi klien-klien yang senior dan juga tidak mau mendidik, main marah-marah. Dia pun tidak diindahkan oleh pekerja-pekerja dia. Ini sering, kan sering lagi saya jumpai. Kasihan, waktu saya di Morowali saya bantu. Dia juga membuat JSA pun belum paham. Kenapa? Dia tidak punya bahan, karena perusahaannya tidak memberi bahan dari kantornya. Dia suruh berangkat saja. Bahkan laptopnya aja sharing, komputernya sharing. Bagaimanalah kalau teman-teman berpikir orang safety masih baru, laptopnya sharing, harus banyak membaca segala macam, wassalam jadinya susah. Jadi makanya saya pesan, kalau teman-teman orang safety, teman-teman baru berkecimpung di bidang safety, bawalah laptop sendiri. Sungguh pun dikatakan perusahaan menyediakan laptop, kadang-kadang saya juga pernah kena. Dia bilang, Pak, perusahaan kami sudah menyediakan laptop, Bapak tinggal berangkat. Tapi saya bawa laptop saya. Saya berpikir, ini kalau ada apa-apa saya bisa menggunakan laptop saya. Dan juga bahan-bahan, saya selalu bahan-bahan yang saya buat, apalagi saya kontrak 3 bulan, 4 bulan, kadang-kadang saya tidak mau memberi ke perusahaan tersebut, karena akan dipakai mereka untuk bahan hal-hal yang tanpa pengetahuan kita. Jadi itu, jadi kita bawa laptop kita bawa, kalau perlu kita pakai laptop kita, nggak masalah. Yang penting kita sukses, kedepannya kita akan dapat yang lebih baik. Amin. Itu kita lanjut. Setelah mencapai lift berikutnya, kaitkan hook lainnya pada unscrew safety clip clamp unscrew
pada horizontal dengan ketinggian di atas kepala. Jadi kita menyangkutkannya selalu di atas kepala. Dan perhatikan juga kadang-kadang kita body harness ada sorbennya di belakang. Jadi kalau yang 3,5 meter itu kalau jatuh kayaknya nggak nyampe ke tanah gitu. Jadi itu perlu diketahui juga. Ini tentunya kalau pekerja-pekerja baru atau apa, mereka terpaksa memakai full body harness ketinggian. Mereka kadang-kadang tidak mau pakai sebetulnya, terpaksa. Jadi memang itulah tantangan seorang safety. Kadang-kadang full body harnessnya dipakai hanya menjadi beban mereka. Kenapa saya bilang tidak dicantolkan, hanya dipakai saja. Ada. Ini kalau teman-teman di perusahaan-perusahaan konstruksi yang sering terjadi ini, pembuatan mes apa itu sering karena jauh dari tempat kerja dan jarang diinikan oleh klien. Kita orang safety kadang-kadang tegur tidak diindahkan karena apalagi kita kontrak dan ada pula karyawan tetap di dalam tersebut. Itulah jadi bumerangnya. Karyawan tetap itu tidak juga mengindahkan. Jadi ini itu bumerang kita. Kalau teman-teman jumpa gitu, tetap tenang, jangan emosi, jaga ininya, kesopanan kita. Terus apa yang harus kita buat? Kita siapkan alat-alat atau pom untuk kalau ada kejadian yang tidak diinginkan. Kalau mereka jatuh, kita kan harus ada survei dan kenapa dia jatuh, apa alasannya, berapa ketinggiannya, itu kan ada itu dibuat. Jadi itu kita harus siapkan, itu harus kita pelajari. Kenapa? Kalau ada suatu hal kejadian, kita sudah punya apa-apa yang harus kita lakukan. Dan juga kita berkomunikasi sama orang P3K-nya, orang kesehatannya. Pasti ada, harus ada. Itu harus ada. Terlepas dia karyawan sendiri, biasanya supervisi sendiri, supervisornya itu sudah di training orang ketiganya, kesehatannya. Jadi harus di sana, tetap tenang. Dan itu kalau perlu divideokan, apa segala macam, apapun keadaannya, ketemu apa jalan, semua difoto dan didokumentasi dan kita simpan. Kegunaannya apa? Apabila ada satu hal-hal yang tidak diinginkan, kita punya dokumennya, kita punya buktinya. Memang mereka tidak menggunakan full body harness. Karena sudah saya kasih tegur, mereka tidak mengindahkan. Supaya kita lepas dari interogasi yang berkepanjangan. Apakah kita perlu buat laporan? Perlu, kalau ada kejadian. Tapi kalau tidak ada ya selesai. Yang penting kita ada dokumennya untuk menjaga diri. Kalau anak sekarang bilang jaga aman. Karena itu juga bermasalah dengan lisensi. Kalau kita mempunyai K3 umum, kita punya lisensi K3 umum, itu juga jadi masalah lisensi kita. Bisa-bisa ditarik oleh Kemnaker. Sama BNSP juga demikian. Jadi jangan sampai lisensi kita sudah bayar mahal, tapi ditarik oleh gara-gara satu orang. Nah, lanjut. Nah, ini yang dikatakan tadi, pasang tangga sementara.
Nah, ini tangga yang sudah jadi dari pabrik, pasang lipnya, tangga sementara, papan kerja sementara. Nah, ini setelah jadi tadi kita pasang di gambar awal. Ini pada diagonalnya ini udah tegak. Ini kita lihat dari awal ini udah terpasang semuanya. Nah, ini papan sementaranya udah terpasang, udah diikat. Nah, ini kita lihat ini naiki tangga dengan 3 point kontak. Nah, ini caranya. Jadi ini pasang, dia punya apa, body harnessnya, skurnya, baru kita naik tangan. Ini dipraktek baru bisa paham, kalau nggak dipraktek nggak, susah. Saya juga dulu prakteknya juga berkali-kali, jadi kadang-kadang kita terbiasa dengan naik-naik saja, jadi ya kurang, jadi harus dipraktek berkali-kali. Nah, ini tangga sementaranya terpasang, ya kan, di dalam. Baru kita kait setelah tiba di lantai ini papan sementara, kaitkan hook lenyat pada anskur kita buat tadi di atas. Jadi sebelum kita menegakkan pipa ini udah kita pasang dulu nih. Pertanyaannya, Pak, pernah nggak orang kalau scaffolding itu nggak pasang? Pernah, nggak pasang. Bahkan dia nggak pakai ini, dia pakai body harness nggak dicantol di sini, taruh aja di badannya. Tapi kalau tiba ada orang safety baru, tapi kalau kita orang baru nggak diindahkan juga. Nah, itu perlu dipoto saja. Kadang-kadang mereka dengan dipoto takut, dia takut juga itu. Jadi kita foto saja, kita tegur, Pak, pakai itu dipasang ininya, lenyatnya, hooknya ke tempat. Bikin sebelum ini, kalau nggak pasang kita foto. Terlepas kita mau ngadu kemana pun tidak tahu, yang penting kita foto dulu supaya ada dokumentasinya. Kalau pas dia jatuh nggak masang vlog, kan ketahuan tuh jatuh, kan di inspek dan dibikin berita caranya, kenapa dia jatuh, apa celakanya, patah kaki, patah tangan, pingsan, kan dibuat tuh bagaimana caranya. Nah, ini tidak tergantung ini nanti nih, ya kan? Kalau tidak tergantung ketahuan, berarti ini nggak dibuat, nggak dicantolkan. Nah, satu poin, karena tidak mencantolkan hook lainnya. Jadi kita dapat itu caranya. Mereka akan takut kalau dipoto. Kita lanjut. 6. Mentransfer material dari bawah ke atas. Ke bawah. Jadi maksudnya ini dari bawah ke atas kita mau masang. Tapi kalau dari atas ke bawah itu kita bongkar biasanya. Lakukan dengan teknik estafet atau dengan menggunakan alat bantu. Yang dimaksud estafet ini orang, tapi ini hati-hati juga, kadang-kadang kena dagu gak kelihatan, jadi harus hati-hati teman-teman, orang safety, orang scaffolding, hati-hati. Nah, atau dengan bantunya dengan tali ditarik ke atas. Nah, ini cara pengikatannya juga harus tahu, tidak main ikat. Banyak orang tidak pandai cara mengikatnya sehingga tiba di setengah jalan melorot. Nah, dilarang keras melempar atau menjatuhkan material dan tool. Nah, ini jadi orang safety tidak boleh main lempar-lempar aja. Klemnya itu yang sering dilempar itu klem, sama barangnya rusak dan juga lain-lain. Batasi beban, berat, jumlah material yang ditransfer. Lakukan komunikasi dua arah saat mentransfer material. Nah, ini sebelum dinaikkan komunikasi dulu sama yang menerimanya, udah siap belum? Tadi tak siap, kadang kena orangnya. Nah, ini lakukan teknik pengikatan simpul yang sesuai dan aman, dan gunakan wadah untuk material yang kecil. Nah, ini biasa klem, ini klem ditaruh di sini di suatu wadah, nanti baru diambil di sini.
Nah, ini gambarnya cara transfer. Kalau sudah tinggi nggak bisa lagi pakai kastrol. Ini kita buat. Jadi ini semuanya kalau training full harus lebih banyak. Kalau saya kemarin lebih banyak ininya, lebih banyak prakteknya daripada di dalam ruangan, karena training ini lebih bagus prakteknya, karena orang lebih cepat menyerapnya. Kalau praktek lama di praktek, dia akan menyerap cara kerjanya. Jadi diringkas urutan-urutannya, dipraktekkan langsung. Di sana kita terangkan, dengan ringkasan itu kita dapat. Misalnya saya menerangkannya demikian supaya mereka paham. Kalau di dalam, pertama yang itu ngantuk, juga lain-lain yang tidak ditanya pun tidak akan dapat. Kita lanjut. 7. Berjalan atau berpindah pada lantai kerja secara horizontal. Nah, ini berjalan berpindah posisi dari satu titik ke titik lain, selalu berpijak pada lantai kerja papan, dilarang berpijak pada pipa. Nah, ini pertanyaannya, pernahkah orang itu? Kalau apa, bukan pernah lagi, memang begitulah bekerjanya. Padahal kita sudah bicarakan di awal-awal itu dilarang, tapi karena tidak ada, kan musuhnya, oh nggak ada orang safety, jalan. Tapi mereka tidak tahu akibatnya apa. Saat berpindahan jalan dengan jarak yang jauh, maka kaitkan kedua hook lanyard pada lakukan perpindahan hook lanyard pada unscrew diam secara bergantian. Dilarang keras berpindah tanpa pengaman, mencopot kedua hook lanyard budi. Nah, ini bekerja selalu di atas papan sementara ini sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita buat dulu yang permanen. Nah, ini karena dia mau naik ke atas ini, dia melangkah aja, karena kan jaraknya nggak jauh. Karena ini full body harness-nya pun kadang-kadang nggak dicantolkan ini, karena kalau full body harness dicantolkan susah. Kalau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, pertanyaannya, pernah, sering. Ini karena kalau berpindah dari ini dan cantol satu ke satu ini kan lama, kerjanya lambat, mereka tidak mau, padahal dia mau kemana juga nggak tahu. Sering ini karena itu tadi, kalau tidak ada orang safety, wah lewat aja, sering itu. Jadi kita orang safety ini kadang-kadang jadi bumerang juga. Kita lanjut. 8. Memasang, mengikat klem pipa leader dan transom pada lip kedua dan lip ketinggian berikutnya. Pasang mur klem pada kedua pipa standar vertikal terlebih dahulu. Sesuaikan ketinggian setiap lip 1,8 sampai dengan 2 meter. Setiap lipnya, jadi satu tingkat. Lakukan pengangkatan dan pemasangan dengan 2 personel, masing-masing personel pada kedua titik ujung pipa horizontal. Nah, ini maksudnya di setiap pipa ujung, jadi 2 personel. Jadi setelah lantai kerja di lip pertama udah selesai, baru kita melanjutkan kedua. Kadang-kadang enggak, yang pertama belum rapi, yang ketiga udah dipasang, yang kedua udah dipasang lagi. Ada. Jadi itu. Posisikan pemasangan pipa leadger dan transom pada bagian dalam pipa standar dan leadger pada posisi di bawah transom. Pasang pengikatan pipa horizontal leadger transom pada pipa vertikal standar yang lainnya.
dengan teknik seperti di atas. Dan lakukan pengukuran kerataan leveling pada pipa Letger dan transom. Nah, ini di level, dipasang di level dulu, sesuaikan baru. Kadang-kadang tidak di level sudah dipasang. Jadi itulah banyak hal yang kita jumpai di tempat-tempat kerja. Kita lanjut. Nah, ini contohnya. Ini pasang klem pada kedua pipa standar. Nah, ini dipasang dulu klemnya 1,8, baru dipasang lagi. Kadang-kadang klemnya belum dipasang, udah diangkat dulu pipanya. Ada juga. Jadi bermacam-macam. Kalau teman-teman banyak berjalan ketemu ini macam-macam. Nah, ada juga ini kerjanya kayak gini. Ada. Berbahaya. Tapi mereka nggak peduli. Penting kerja. Penting dipasang. Nggak dicantolkan lagi kemudiannya. Nah, pasang footstep bila jarak tinggi. Nah, ini kita pasang ini. Stepnya. Jaraknya kan tinggi nih. Jadi itu. Banyak hal yang kita jumpai dalam bekerja. Yang kadang-kadang kita sendiri melihat sangat berbahaya. Jadi gambar 8, memasang mengikat klem pipa Letger dan transom pada lip kedua dan lip ketinggian berikutnya. Nah, ini. Jadi di satu-satu lip ya dipasang, selesai. Ada satu lagi. Ya berurutan, karena itu bekerja tidak mau berurutan, mau cepat. Itu kadang-kadang. Kita lanjut. Menyambung pipa standar, pipa vertikal yang akan disambung, usahakan harus selalu di bawah paha. Oke. Di bawah paha. Tahu kan, saya jelaskan. Pasang dan kencangkan mur garis miring, mur sleeve, kovel sambungan pipa yang akan disambung bawah. Angkat pipa penyambung yang menyambung dengan posisi vertikal dengan kedua tangan dan masukkan pipa penyambung bagian bawah ke slip coupler yang telah dipasang. Lalu kencangkan mur. Menyambung pipa Letger horizontal, posisi pijakan kaki pada lantai, klem, papan flank. Pasang dan kencangkan mur slip coupler pada ujung pipa yang akan disambung. Masukkan pipa penyambung dengan teman 2 personel masing-masing pada ujung pipa. Kencangkan mur slip couplernya. Nah, kita lihat. Nah, ini saya terangkan di gambar aja. Nah, ini gambarnya. Ini dipasang dulu. Setelah itu, ini yang tadi disambung, katanya nyambungnya ini, sambungnya ini dipasang dulu, baru dimasukkan pipanya. Ya. Jadi ini kalau ini langsung dipraktekkan aja, kalau dipraktek langsung jadi. Jadi karena ini pasang dulu pinggirnya, baru terus ini dari lip 2 dipasang, ini penyambungnya. Nah, ini kalau ini kan ini dipasang dulu nih pipanya, vertikalnya, horizontalnya ini. Nah, ini sambungannya ini dipasang klem dulu, baru dipasang supaya dan klemnya bisa menahan juga pipa untuk kita sambung supaya tidak memberatkan kita bekerja. Jadi ini ya, supaya kita tahu bagaimana beban kita di atas ini. Kita lanjut. 10. Memasang papan lantai kerja. Pasang batang footlock gelagar penahan papan pada tengah bay dengan jarak setiap footlock transom maksimal 1 meter.
Naikkan seluruh jumlah papan flank yang akan dipasang sesuai lebar scaffolding, lalu susun dengan rapat dan rapikan. Ikat papan dengan plank clamp atau kawat galvanis pada ujung-ujung setiap papan. Nah, ini setelah footlock ini selesai, kita terpasang. Jarak footlocknya pun kita sudah tahu segala macam. Ini, nah kita pasang papan ininya. Jadi baru kita pasang, kita punya anchornya pasang. Ini, naikkan semua papannya, kita masang papannya. Jadi ini udah jadi, beginilah caranya ya. Kita dapat satu buy. Jadi tidak main pasang saja, jadi kita pasang kalau macam ini, baru naikkan dan diikat lantainya. Setelah itu baru dirapikan. Kita lanjut. 11. Memasang pagar pengaman, top rail, mid rail, dan cupboard. Setiap pasang klem tetap setiap pada pipa standar vertikal setinggi 100 sampai 120 cm top rail. Pasang pipa batang horizontal top rail sejajar ledger dan transom dengan posisi pemasangan seperti ledger dan transom di dalam, di atas, di bawah, dan kencangkan mur setelah diukur kerataannya, leveling. Jadi ini juga di leveling, top rail, mid rail, kecuali cupboard di bawah. Terus pasang batang-batang mid rail sebagaimana posisi top rail dengan klem tetap. Tinggi mid rail 50 sampai 60 cm. Tangga yang dipasang di luar guard rail maka harus disediakan akses pintu dan diberi pintu atau batang penahan horizontal yang dapat dibuka tutup. Nah, ini diberi pintu, tapi ada pipa 1,5 meter ya. Itu dipasang klem hidup, itu untuk orang bisa buka tutup. Papan cupboard dipasang berdiri mengelilingi seluruh tepi lantai kerja yang diikat pada sisi bagian dalam standar pipa vertikal dengan cupboard clip atau kawat yang kuat. Nah, ini dipasang terus kita ikat yang kuat. Ini cupboardnya, kita lihat gambarnya. Ini gambarnya, kita ini lihat. Pasang pitch clamp setinggi 100 sampai 120 cm. Nah, ini yang dimaksud ini pitch clampnya. Ini tangga, udah tangga di luar. Pasang cupboard mengelilingi lantai kerja. Ya, cupboard yang dimaksud cupboard itu ini dikeliling. Kegunaannya apa? Supaya material atapa tidak jatuh sepa, karena ini pertama ya rusak, dan juga orang kalau ada apa banyak hal yang ini, makanya satu. Nah, sekarang pasang mid rail setengah dari tinggi top rail. Nah, ini yang dimaksud mid rail, pasangkan. Ini sudah terpasang. Terus buat pintu yang aman. Nah, ini pintunya buka tutup di sini. Ini. Jadi orang masuk, dia bisa buka gini, buka swing, nanti dia tutup lagi. Jadi maksudnya kan lebih nih, dibuka ke sini. Ini pintunya, supaya orang nggak jatuh di sini. Jadi itu. Jadi inilah sekilas. Jadi masalah pemasangan pagar dan segala macam top rail, ini gambarnya. Tangganya sudah positif, ini tangga ini di luar, ini tempat lantai kerjanya. Nah, jadinya begini.
jadinya. Nah, ini sudah ada pintunya. Jadi ini top rail ya, sudah segala macam. Oke, setelah selesai kita pemasangan untuk scaffolding ini sesuai dengan kerjaannya. Demikian berakhirnya seri video ini yang membahas tentang perancang scaffolding. Kami berharap para mencari ilmu terus maju ke para ahli-ahli yang benar-benar mengerti. Kami sebagai admin channel ini mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Salam safety. Terima kasih telah menonton. Jika teman-teman suka, mohon di subscribe, like, dan share video ini guna untuk kita bersama maju ke depannya. Kalau kita seorang safety maju, berarti pekerjaan juga maju. Terima kasih. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utamakan keselamatan kerja.